Kepadu. Ya, ayo patung belok. Quina. Coba ditambah lagi bahasnya motivasi bisnis. Nah, event motivasi bisnis ini cuma nyemangatin kalian buat jadi seorang entrepreneur, tapi nggak kasih tahu gimana cara jadi entrepreneur, gimana cara jadi seorang pengusaha. Cuma nyemangatin aja supaya kalian semangat gitu. Oh, aku harus bisa punya income sekian, profit sekian, misalnya punya penghasilan sekian. Itu namanya motivasi bisnis. Kalau mau tahu gimana cara bisnis, nanti tanya sama orang dewa. Alhamdulillah kita tahu. Harus ada satu level lebih tinggi lagi, dan memang nggak akan senyaman motivasi bisnis atau event motivasi bisnis. Itu kan lebih kayak pokoknya semangatin aja kan. Begitu naik satu level, mulailah ada yang namanya misalnya inkubator, ada coaching, ada macam-macam lah ya. Salah satu yang paling sederhana selain training itu coaching. Nah, di training atau coaching itu kalian udah diajarin gimana cara memulai sebuah bisnis. Dan itu udah dikasih tugas, udah dikasih challenge. Udah hanya sekedar quote tentang motivasi bisnis. Jadi orang kaya pengen apa misalnya mendapatkan passive income, pengen bidang finansial bla bla bla. Nggak cuma dikasih motivasi, udah dikasih tugas-tugas. Maka dalam hijrah pun kayak gitu. Sharing time, sharing night adalah event motivasi bisnis. Supaya kita semangat berhijrah, hanya ringan bahasanya. Tapi Sharing time secara bertahap akan mengajak kita untuk melakukan proses dalam perjalanan hijrah yang lebih jauh lagi. Kalau dalam ilmu tasawuf, proses perjalanan hijrah itu dikenal dengan istilah suluk. Suluk itu sendiri artinya jalan. Orang yang menempuh jalan itu namanya salik. Namanya salik atau sadir. Makanya ada istilah sadirin, salikin. Jadi kalau kalian menemukan buku dengan nama salah satu kata di dalam judulnya itu salikin, sadirin, itu dari kata suluk, artinya salikin itu orang yang menjalani sebuah perjalanan. Namanya perjalanan nggak bisa cuma duduk dengerin, tapi harus dipraktekin, harus dijalani. Beda kalau misalnya kalian lagi staycation, bukan perjalanan, bukan journey, bukan trip, cuman staycation. Yang namanya staycation, kalian nginap di satu tempat, kalian berdiam di satu tempat, kalian menikmatinya, itu staycation. Tapi namanya trip, kalian akan mendapatkan bukan cuma pemandangan atau bukan cuma kenyamanan, tapi pengalaman dalam melakukan sebuah perjalanan. Nah, dalam hijrah juga kayak gitu, teman-teman. Dalam hijrah, kita itu bukan cuma, boleh nggak volumenya dinaikin lagi? Dalam hijrah, kita tuh jangan cuma untuk duduk, dengerin motivasi, tapi kita harus mencoba untuk menjalaninya. Kita harus mencoba untuk mempraktekkan beberapa amalan, sehingga akhirnya kita bisa merasakan hal-hal yang nggak bisa dibahas dan nggak bisa cuma dipelajari, tapi yang kita coba lakukan di Sharing time. Oke?
Apalagi tadi saya lihat banyak peserta-peserta yang baru malam ini hadir di Saruntai. Mungkin yang 2 pekan lalu hadirnya secara online. Maka malam ini kita pengen dapat suasana itu, pengen belajar bagaimana menempuh jalan sampai kita tuh mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau ditanya kemana kamu berhijrah, kan hari ini tidak ada lagi hijrah dari Mekah ke Madinah. Sejak Fathu Mekah tidak ada lagi hijrah pindah dari Mekah ke Madinah. Yang ada adalah hijrah dari tempat-tempat yang kita terancam keislaman kita ke negeri kaum muslimin. Atau yang ada adalah hijrah dalam bentuk makna, hijrah dari dosa, hijrah dari maksiat, kemudian niat, kemudian jihad. Maka namanya hijrah itu juga sebuah perjalanan, tapi bukan perjalanan dari Mekah ke Madinah, perjalanan spiritual kita. Dan dalam Saruntai, saya ingin mengajak teman-teman untuk belajar menempuh jalan hijrah itu secara lebih mendalam. Dan insya Allah malam ini juga kita akan buka satu akademi ya buat teman-teman yang pengen belajarnya lebih terkurikulum, lebih terstruktur. Ada namanya Akademi After Hijrah atau After Hijrah School. Di mana di sini? Free. Jadi buat kalian yang pengen belajar setelah hijrah, mau ngapain nih? Belajar fikih, belajar akidah, belajar Al-Quran. Dan ilmu itu nanti akan praktis sekali sesuai dengan kebutuhan fardu kalian. Apa kebutuhan akidah kalian supaya kalian menjadi orang yang punya akar dalam keimanannya. Di sini ada Ustaz Dr. Amri Fatmi, guru kita dalam ilmu akidah. Nanti juga ada Ustaz Dr. Awalul Dikri, guru kita pertolongan sholat aja belum benar. Kita belajar di Akademi After Hijrah School. 3 bulan, 24 pertemuan. Setiap pertemuan itu ada materi-materi khusus untuk kebutuhan fardu ain, bukan untuk jadi ulama. Jadi nggak usah khawatir, aku kayaknya berat banget deh, aku nggak butuh. Butuh, semuanya butuh. Menurut saya nih, walaupun nggak harus di sekolah ini, tapi ilmu fardu ainnya Islam, semua kita wajib. Nggak boleh kita pakai excuse, aku kayaknya nggak mau jadi ulama, aku nggak mau jadi ustaz, aku nggak mau jadi penceramah, sehingga nggak butuh belajar itu. Enggak, ini di level fardu ain, artinya semua orang harus belajar ini. Mau di After Hijrah School atau di tempat yang lain. Tapi harus belajar ini, sehingga kita sholat kita tuh wajib kita perbaiki, wajib kita pelajari. Benar nggak sholat? Menurut saya benar nggak? Kemudian baca Al-Quran saya benar nggak? Jangan sampai kita baca Al-Quran alif lam mim dibacanya alamat. Semuanya fathah. Bismillahirrahmanirrahim. Alamat. Kan jadi setannya itu ketawa ya, karena nggak paham membaca Al-Quran. Lagi pula kalau kita baca Al-Qurannya terbaca-baca, ya tak, maka pahalanya cuma 1. Tapi kalau mahir bih, kalau dia baca Qurannya benar, pahalanya asyarah 10. Jadi memang menurut saya belajar Islam dengan kebutuhan fardu ain, hukumnya juga fardu ain. Wajib bagi semua kita, termasuk saya. Saya juga belajar sama Ustaz Amri, sama Ustaz Awalul Dikri untuk minimal memenuhi kebutuhan pribadi kita masing-masing. Nah itu akan ada di kelas After Hijrah School 3 bulan, seminggu 3 kali, seminggu 2 kali selama 24 pertemuan. Nanti buat kalian yang pengen ikut itu, dan insya Allah ini gratis, silahkan ada meja di belakang, daftar, ada ikut, ada sholat. Kita mulai sekitar pertengahan Februari. Nanti wisudanya after Lebaran. Dan waktunya akan disesuaikan kok gitu. Nanti akan didiskusikan sama timnya, apakah after work misalnya setelah jam kerja kita bisa kesini belajar dari ustaz-ustaz yang berkompeten supaya kita menjadi muslim yang kafah, menjadi muslim yang utuh. Jangan menjadi muslim cuman pas kajian doang, tapi keluar dari masjid, daily life-nya kita perbaiki sebagai seorang muslim. Jadi ada ilmu akidah, ada ilmu syariah, satu lagi ada ilmu ihsan. Ihsan itu kalau kita terjemahkan ke sebuah
kajian itu disebut dengan ilmu tasawuf. Dan sampai akan coba saya isi dengan yang ketiganya, yaitu dengan materi-materi tasawuf. Karena ini juga sama pentingnya dengan akidah dan syariah. Kan dalam hadis Jibril itu ada 3 unsur agama kita yang disebut dengan dasar-dasarnya agama kita. Ada rukun iman, ada rukun Islam, ada ihsan. Ihsan itu sederhana, musyahadah, muraqabah. Anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu, fa innahu yarah. Beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Kalau engkau tidak melihat Allah, yakinlah Allah melihat. Jadi kita pengen belajar 3 hal ini dalam After Hijrah School. Belajar akidah dasar, belajar fikih fardhu ain, dan belajar dasar-dasar suluk atau tasawuf ma'rifatullah. Baik, itu sedikit mukadimah. Malam ini apa judul kita? Judul kita apa? Obat hati. Yang baik, materi kita malam ini adalah tentang hati ya. Bagaimana caranya kita mendapatkan hati yang nyaman, rahatul qalb atau rahatul bal. Pikirannya nyaman, perasaannya nyaman, hatinya nyaman. Karena hari ini masalah ini jadi sesuatu yang penting. Kan anak muda hari ini yang ngalamin mental issue, mental problem. Aku capek, aku kayaknya pengen bunuh diri aja, atau ada yang ngerasa kayak gak kuat lagi sampai cutting, bisa cutting di tangannya, bisa cutting di lehernya. Ada yang ngalamin trauma masa lalu, ada yang ngalamin schizofrenia, ada yang ngalamin bipolar, ada yang ngalamin macam-macam lah. Sehingga membahas tentang hati, jiwa, mental, perasaan, pikiran itu menjadi salah satu kebutuhan anak muda hari ini. Dan itu pernah ngalamin masalah yang sama nggak ya kayak kita? Kayak misalnya lelah hatinya, atau trauma dengan masa lalu, atau ngerasa capek dengan hidup, capek dengan beban. Pernah nggak Nabi ngerasain kayak gitu? Pernah nggak para sahabat ngerasain kayak gitu? Jawabannya pernah. Kalau nggak pernah, nggak ada ayatnya. Ketika ada ayatnya, berarti Nabi juga pernah ngalamin. Cuman capeknya Nabi itu alasannya beda dengan kita. Kalau kita mungkin kan lebih ke lelah batin kita tuh karena masalah urusan dunia ya. Masalah hubungan dengan seseorang, masalah pekerjaan, masalah tugas-tugas di kampus, masalah keluarga, apalagi yang jadi tulang punggung keluarga saat ini. Nah, mungkin itu alasan kita. Tapi kalau Nabi, capeknya itu karena dakwah. Walaupun beliau tidak mengeluh untuk dakwah, tapi bahwa dakwah itu melelahkan, ya. Bahwa di dalam dakwah itu Nabi mengalami banyak ujian, ya. Bahwa di dalam dakwah Nabi itu kadang-kadang sampai jatuh sakit, ya. Makanya Allah menggambarkan di dalam surat Al-Kahfi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. Bisa jadi engkau wahai Muhammad bakhi'un nafsak, kayak susah gitu, susah hati, hampir menyakiti diri sendiri dalam arti kayak sakit, dalam arti kayak tertekan, dalam arti kayak terbeban. Tapi ngalamin gitu. Atau muncul ayat وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى. Ngerasa sendiri, ngerasa gak punya siapa-siapa untuk curhat, berpikir apa saya salah sehingga Allah meninggalin saya, sehingga Allah menjawab
nggak pernah ninggalin kamu wahai hambaku, wahai Muhammad. Atau inna a'tayna kal kautsar. Nabi ngerasa kayak dibully dengan kata-kata Butira Muhammad, Butira Muhammad. Atau Muhammad abda, Muhammad abda. Muhammad itu mandul, Muhammad gak punya keturunan. Setelah Nabi kehilangan Qasim, kehilangan Tahir, kehilangan Tayyib. Sehingga Nabi saking kehilangannya anak laki-laki dari Sayyidah Khadijah, belum ada Ibrahim. Lalu orang-orang Mekah mengatakan Butira Muhammad, Muhammad itu mandul, gak punya keturunan. Lahir Qasim wafat, lahir Tayyib wafat, lahir Tahir wafat. Ada istilah ulama yang mana yang Abdullah apakah Qasim, apakah Tayyib ataupun wafat, sehingga dikatakan dia itu mandul, dia tak punya keturunan, gak akan yang ada nerusin legasinya. Sehingga Nabi merasa sangat sedih dengan kata-kata mereka. Lalu Allah melapangkan hati Nabi, menghibur Nabi dengan surat Al-Kautsar, nikmat yang besar, inna a'tayna al-kautsar. Makanya saya kalau baca Al-Duha itu suka dipadankan dengan Al-Kautsar dalam Islam. Al-Duha itu sama kenapa? Karena Nabi sedang dalam keadaan tertekan. Walaupun alasan beliau lebih baik daripada alasan kita. Kalau kita urusan dunia, kalau beliau urusan dakwah. Tapi sama-sama pernah mengalami lelah dunia. Maka pertanyaannya sekarang, apa obat Nabi untuk menyembuhkan lelah hatinya? Apa syifanya, apa jawabnya, apa solusinya, apa obatnya, apa terapinya? Sehingga dengan terapi itu seorang hamba Allah Subhanahu wa taala itu bisa menjadi orang yang rahatul bal atau alam nashrah laka sadrak, mendapatkan kelapangan hati. Dan itulah yang akan kita pelajari hari ini. Tapi saya tidak akan mengajari yang sifatnya motivasional. Saya pengen ngajarin yang sifatnya exercise. Dan kita bisa latih menjadi masing-masing. Sederhananya gini teman-teman. Menjadi mukmin itu kalau dalam bahasa Arab halawah itu bukan sekedar manis rasa gula, bukan. Orang Arab itu suka mengistilahkan manis dalam maksud indah, nyaman, happy, berkenan, penuh kegembiraan, bahkan sesuatu yang membuat kita candu itu disebut dengan istilah halawah. Jadi manis di sini itu jangan dibayangkan gula, permen, atau cookies, kue-kuean, bukan. Halawah itu artinya sebuah isyarat tentang kebahagiaan. Ternyata kata Nabi, ada 3 hal yang menjadikan seseorang itu menjadi mukmin itu happy. Karena hari ini banyak orang setelah dia hijrah dia ngerasa terbebani. Banyak yang lalu ke saya, Ustaz, setelah hijrah kok saya banyak masalah. Setelah hijrah kok sekarang saya kayak jadi dapat banyak musibah. Kenapa kok ya saya setelah hijrah itu hidup bukan malah jadi mudah, malah makin susah. Berarti kita belum ngerasain yang namanya halawatul iman, baru belajar thaqafah Islamiyah, wawasan Islam, bukan manisnya Islam. Wawasan akidah, bukan manisnya akidah. Wawasan tentang Allah, tapi tidak manis untuk mengenal Allah. Wawasan tentang Nabi, tapi tidak manis mengenal dan mengikuti Nabi. Wawasan tentang syariat, tapi nggak manis, rasanya syariat itu malah jadi beban. Berarti kita perlu belajar tentang halawah, bukan cuma thaqafah, bukan cuma wawasan, tapi rasa. Itulah bedanya tasawuf dengan akidah dan syariat. Tasawuf itu membahas tentang rasa. Mungkin nggak kita ngerasain Allah di hati kita? Mungkin nggak kita ngerasain Nabi di hati kita? Mungkin nggak kita ngerasain Islam di dalam hati kita? Mungkin nggak kita ngerasain ibadah di dalam hati kita? Sehingga hidup itu akan terasa indah. Dan itulah yang diajarkan Nabi dalam hadis, salatun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 hal yang kalau kita memilikinya, kita akan ngerasain iman itu menjadi mukmin itu indah. Menjadi muslim itu nyaman. Dan malam ini kita hanya belajar 1 aja, biar agak dalam, gak dalam banget sih, biar ada tambahan-tambahan exercise.
kalau kita pengen ngerasain menjadi mukmin itu? Kata Nabi, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ketika Allah dan Rasul lebih dia cintai dari apapun juga. Selama ini kita udah mengenal Allah. Ada yang mengenal Allah lewat namanya. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Hafal Asmaul Husna. Allahu wujud fi dambaqa mukhalafatul hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah, dan seterusnya. Dia hafal tentang sifat-sifat 20. Bahkan dia hafal aqaid khamsin, akidah yang ikatan yang 50, baik yang wajib bagi Allah, mustahil bagi Allah, jaiz bagi Allah, begitu juga bagi Rasulullah. Artinya dia udah hafal, tapi kok dia masih sering mengeluh. Udah hafal Asmaul Husna, tapi malah berputus asa. Oh, kita dengarkan aja dulu. Insya Allah nanti isya'nya kita ditakrifkan seperti biasa. Sekarang kita azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن beda-beda levelnya. Sama kayak fisik kita kan. Ada orang yang lari baru berapa ratus meter udah lelah. Ada orang yang lari udah sekian kilo baru lelah. Ada yang lari udah sekian puluh kilo baru lelah, kan gitu ya. Karena saya nggak biasa naik sepeda. Dulu ketika di Cianjuang tuh saya pernah tuh naik sepeda dari Cianjuang ke Cimahi ke bawah. Enak banget. Baliknya kali. Pas baliknya saya paksain karena itu kan agak naik nih, padahal nggak ekstrim banget kayak di Dago sih. Pas baliknya saya paksain baru beberapa ratus meter, saya turun dari sepeda, kaki saya tuh gini. Saya baru merasa, bagi aku kenapa nih? Saya pegangin nggak bisa, saking nggak pernah pedahan. Berarti saya kan orang yang gampang lelah, bukan masalah saya berat, tapi sayanya gampang lelah. Bukan karena treknya terlalu ekstrim, sayanya yang gampang lelah. Hidup juga kayak gitu. Kadang-kadang trek hidup kita tuh gak ekstrim, tapi kitanya gampang lelah. Jadi harus ada exercise-nya. Salah satu exercise-nya adalah exercise hati, dengan belajar mencintai Allah dan belajar mencintai Nabi. Dan itu ada dialognya. Belajar mencintai Allah dan Nabi itu bukan thaqafah, bukan wawasan. Dia harus dicoba, harus dipraktekin, harus dialamin baru terasa. Gak bisa sekedar mencari ayat-ayat, hadis-hadis tentang hubbullah wa hubbur rasul, mencintai Allah dan mencintai Rasul. Gak bisa. Kalian harus ngalamin. Dulu awal-awal saya berkuda tuh sakit banget ya, apalagi bangun tidur ya, itu paha tuh, otot paha tuh sakit banget. Tapi setelah di exercise, latihan,
jadinya kayak ketagihan. Gitu juga pas main volley, main badminton, main apa, awal-awalnya kan pasti capek banget kan. Atau lari lah yang paling umum, awalnya cuma 1 kilo, kalau naik 2 kilo, naik 3 kilo dan seterusnya. Jadi memang hati kita itu jangan bilang dulu masalah saya berat sehingga saya hatinya gampang lelah, bukan. Jangan-jangan hati kita itu memang agak lemah, rapuh, sehingga dikasih sedikit beban langsung capek, dikasih beban sedikit langsung lelah. Nah, dalam perjalanan mengenal Allah, kita tuh dilatih supaya lebih kuat. Jadi orang yang soleh itu bukan orang yang gak punya masalah, tapi orang yang kuat menghadapi masalah. Masalahnya tetap ada, tapi yang satunya KO, yang satunya survive. Bedanya apa nih? Padahal masalahnya sama. Bedanya yang satu lemah, yang satu kuat. Nah, mencintai Allah, mencintai Rasul harus kita exercise-kan, kita latih supaya akhirnya kita punya ketahanan. Kita punya daya tahan. Dengan daya tahan itu kalian misalnya kayak diputusin, nggak langsung drop banget gitu, ada daya tahannya. Mungkin tetap sedih, tapi sedihnya itu masih sedih yang normal lah gitu. Bukan sedih yang halu, sedih yang mendengar suara-suara, sedih yang apa, jadi tiba-tiba gelap gitu ya. Terus tiba-tiba ada di teras apartemen, nggak bisa ngeliat apa-apa, nggak bisa ngerasain apa-apa, kayaknya blank aja. Bukan sampai ke level itu, tapi di level yang namanya sedih gimana sih? Nabi kan juga sedih, sahabat sedih, tapi sedih mereka itu masih ketahan. Itu dilatih dengan belajar mencintai Allah dan Rasul lebih daripada diri kita dan apapun itu. Terutama belajar mencintai Allah dulu yang pertama. Ayyakunallahu, kemudian wa rasuluhu ahabba ilaihi minna siwahuma. Belajar mencintai Allah lebih daripada segalanya, belajar mencintai Rasul lebih daripada segalanya setelah mencintai Allah. Gimana cara kita mencintai Allah dan Rasul? 2 amalan untuk mengobati hati biar gak lelah, 2 amalan untuk menguatkan hati kita biar gak lelah, 2 amalan untuk mengobati hati kita supaya cepat sembuh. Yang pertama, belajar mencintai Allah. Gimana cara mencintai Allah? Saya sederhanakan karena dalam kitab Al-Hikam, dalam banyak kitab-kitab tasawuf kayak apa? 1. Biasakan punya hobi tafakur. Tafakur itu penting banget bagi seorang mukmin. Apa itu tafakur? Tafakur itu adalah memikirkan kebesaran Allah. Seperti firman Allah di akhir surat Al-Imran itu yang terkenal, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ويتفكرون. Apa itu arti wayatafakkarun? Memikirkan. Apa yang dipikirkan? Apa yang ada di atas, di bawah, di depan, di belakang, di kanan, di kirinya, semesta yang ada sekelilingnya, namanya ayat-ayat kauniyah. Karena Allah punya 2 ayat, ada ayat-ayat kauniyah Al-Quran, ada ayat-ayat kauniyah, yaitu semesta. Sebagaimana kita terhadap Al-Quran namanya tadabbur, afala yatadabbaruna Al-Quran, am ala qulubin aqfaluha, am ala qulubin aqfaluha, maka kita juga terhadap ayat-ayat kauniyah kita sikapi, namanya bukan tadabbur tapi tafakkur. Kita pikirin. Apa itu yang kita pikirkan? Bisa objek, bisa sesuatu yang bentuknya yang kita rasakan. Kalau yang objek itu inna fi khalqis samawati wal ardh,
Tapi kalau yang kita rasakan waqtilafil laili wan nahar, yaitu pengalaman hidup kita, perjalanan waktu kita, semua itu kita pikirkan. Yang kita pikirkan apa Ustaz? Yang kita pikirkan adalah seberapa hebatnya Allah, sampai muncul rasa takjub kita kepada Allah. Nanti di atas takjub itu sampai muncul rasa syukur kita kepada Allah. Di atas syukur itu sampai muncul rasa cinta kita kepada Allah. Selama ini kan kita lebih sering takjub sama makhluk. Makanya hubungan kita dengan Allah itu kayak ada jarak banget gitu. Kita takjub ke pencipta gadget. Kok bisa ya bikin HP sekeren ini, kameranya ada yang 4, ada yang 3, ada yang 2, canggih-canggih, ada yang bisa merekam ngemotoin bulan sampai kelihatan letuk-letuk di dalam bulan itu ada pulau-pulaunya, canggih banget. Terus di dalamnya ada banyak aplikasi, keren banget ya menciptakan gadget ini, apapun mereknya. Takjub kita kepada penemu atau penciptanya. Apalagi sekarang dengan era AI, kita ngerasa takjub banget ya, ada yang bikin aplikasi, kita mau cari apa sekarang hampir nggak butuh manusia gitu ya. Kalau kita ke Dubai melihat Burj Khalifa Tower, itu kan kalau kita ngelihat gambar di Indonesia kan ngeliatnya gini ya. Tapi kalau ngelihat Burj Khalifa itu gini, tinggi banget. Saya pernah beberapa kali di sana tuh ngelihat Burj Khalifa, saya pikir nih, arsiteknya tuh keren banget ya, bisa ngedesain sekeren ini. Terus orang sipilnya juga jago banget, bisa bikin bangunan yang begitu kokohnya. Kan juga bisa potensi angin, potensi apa. Kita kadang-kadang bikin sesuatu aja udah kena angin dikit ambruk. Ini bisa bikin gedung setinggi itu. Takjub sama arsiteknya, takjub sama orang sipilnya, takjub sama desainernya dan seterusnya. Lihat apa lagi, kita selalu takjub. Pernah nggak kita kayak gitu ke Allah? Padahal untuk menemukan karya-karya Allah dan bahasa yang lebih bold lagi ciptaannya, kalau kita pengen menemukan karya-karya Allah, lebih gampang ditemukan daripada karya manusia. Bukankah inna fi khalqis samawati wal ardh la ayat? Ada banyak bukti-bukti Allah Maha Hebat, Allah Maha Tinggi, Allah Maha Kuasa. Saya kalau melihat gunung, saya selalu membandingin dengan tower. Manusia bikin Burj Khalifa, setinggi itu kita takjub. Tapi gunung, Burj Khalifa itu bisa dilihat dari jarak berapa? Paling 5 kilo, 10 kilo. Gunung bisa dilihat dari jarak lebih dari 30 kilo, 40 kilo bisa kelihatan dengan jelas. Bahkan kadang 80 kilo bisa kelihatan gunungnya. Burj Khalifa cuma bangunan yang isinya manusia. Gunung isinya semua ekosistem ada di situ. Hewan, tumbuhan. Burj Khalifa jadi beban bagi bumi. Gunung justru menguatkan bumi karena dia adalah pakunya lapisan kerak bumi teratas. Dia yang menjaga bumi kita supaya stabil. Di dalamnya ada kehidupan, bukan cuma ada ruang-ruang, tapi ada kehidupan ekosistem berpengaruh kepada yang tinggal di situ dan yang di sekitarnya. Di dalamnya tersimpan banyak mineral yang hebat-hebat dan mahal harganya. Allah hebat banget ya membangun sebuah bangunan building yang bernama gunung. Keren banget kalau itu muncul rasa takjub. Rasa takjub itu nanti bisa dikonversi menjadi tawakal, istislam, at-tiqah billah. Makin berserah kepada Allah, makin pasrah kepada Allah, makin yakin untuk nitipin hidup kepada Allah. Saya menitipkan hidup saya kepada pencipta gunung. Saya menitipkan hidup saya kepada pencipta laut. Kita kadang-kadang melihat orang bikin kolam renang aja takjub. Kok bisa ya bikin kolam renang yang bagus kayak gini, segede gini, infinity pool. Mahal kan untuk berenang di infinity pool? Kurang infinity apa lautnya? Mau ke infinity pool tuh di Lembang, gaya apa? Wah, berenang di situ tuh foto posting gua berenang di infinity pool, terus ada air terjunnya kan, air terjun buatan. Kurang keren apa? Buatan Allah, ciptaan Allah, air terjun yang nggak ada habisnya, yang nggak ada biaya mahal, gratis. Yang bikin berbayar kan cuma orang pariwisata. Dasarnya kan gratis dari Allah. Laut gratis, gunung gratis, sungai gratis, air terjun gratis. Kita nikmati, kita rasakan, kita lihat, kita apa. Semuanya free dari Allah dan itu teknologi yang gak ada tandingannya antara manusia. Kok bisa ya kita takjub sama orang tapi gak takjub sama Allah? Masalahnya di mana?
masalahnya kurang mikir. Kalau orang mikir banget nih, keren banget nih si arsiteknya bisa bikin kolam. Karena saya pernah mau bikin kolam di bawah masjid ini ya. Kalau ada kolam renangnya itu yang kayak meliuk-liuk gitu di antara pohon-pohon kayak sungai gitu. Padahal sebetulnya airnya juga pakai obat. Nggak sehat-sehat banget. Buktinya habis berenang kita bakal kering kulit kita, nggak sehat juga kalau kita nggak bilas ya. Sementara kalau berenang di tempat yang Allah ciptakan malah jadi kesembuhan. Berenang di laut itu sehat bagi tubuh kita. Berenang di sungai apalagi selama sungainya nggak dicemari oleh manusia kan, berarti siapa lebih hebat? Lalu siapa yang lebih berhak kita takjubi? Pertanyaannya, kenapa kita kurang takjub sama Allah? Kurang tafakur. Hasilnya apa kalau kurang tafakur? Hasilnya kurang berani berserah kepada Allah. Kalau nggak berserah kepada Allah, hasilnya apa? Nggak punya pegangan hidup. Kalau nggak punya pegangan hidup, hasilnya apa? Rapuh. Makanya kita kalau mau kuat harus ada sesuatu yang lebih kuat untuk kita pegang. Dan siapa yang paling kuat untuk kita pegang? Yang disebut dengan istilah urwatul wuthqa la infisama laha, yang nggak mungkin kita akan jatuh, nggak mungkin kita akan patah. Allah. Bagaimana kalau kita berpegang kepada Allah? Bukan hanya menghafal nama dan sifatnya, tapi meyakininya sampai ke dalam hati dan merasakan kebesarannya di dalam hati kita. Takjub namanya. Takjub itu kan rasa, bukan wawasan. Iman itu kan rasa, bukan wawasan. Walaupun harus diawali dengan ilmu, paham, wawasan, tapi harus terasa dulu baru jadi iman. Gak disebut orang beriman hanya dengan tahu nama, sifat dan seterusnya. Gak disebut orang beriman. Yakini lebih lanjut lagi selain meyakini, merasakan. Karena meyakini juga kan ada level-levelnya, lamun darajatun inda rabbihim. Tapi yang paling keren itu adalah hawa, kerasa bagi dia. Salah satu caranya tafakur. Saya kasih contoh sirah nabawiyah bagaimana dia terus kasih dunia ya. Menurut tafakurnya Nabi tadi, ternyata dunia itu nggak ada nilainya. Yang di dalam hadis lain diistilahkan dengan lebih ringan daripada 11 sayap nyamuk. Lebih ringan dari 11 sayap nyamuk. Padahal satu nyamuk itu beratnya 0,0001 gram. Satu nyamuk. Berarti 1 gram itu butuh berapa nyamuk? 1000 nyamuk. Nyamuk loh ya, bukan sayapnya. Ini lebih ringan dari 11 sayap nyamuk. Berarti Allah tuh bukan benci sama kita ketika ngambil dunia. Bukan sayang banget sama kita ketika diberikan dunia. Bukan itu. Dia salah paham gara-gara nggak ma'rifatullah, nggak kenal sama Allah. Dia cuma hafal nama dan sifatnya, tapi nggak kenal Allah. Beda kan? Hafal sih Allah itu apa, tapi nggak kenal. Lalu dia salah dengan kesalahpahamannya, dengan kejahilannya, menuduh Allah kok nggak adil. Allah kok tega sama saya. Allah kok nggak mengijabah doa saya. Apa maumu ya Allah? Apa yang kurang dari saya? Kesalahpahaman itu muncul gara-gara dia tidak ma'rifah, kurang tafakur. Terus apa bentuk sayangnya Allah? Bentuk sayangnya Allah itu justru dikasih ampunan. Bentuk sayangnya Allah itu justru diangkat derajat. Bentuk sayangnya Allah itu justru dikasih kemuliaan. Banyak, termasuk dikasih taufik. Itu tuh yang paling luar biasa. Kalau Allah udah sayang sama hambanya, dikasih taufik. Apa itu taufik? Taufik itu dimudahkan dalam saddu thariqi syarr wa tashilu thariqil khair. Ditutup pintu-pintu keburukan, malah dibuka pintu-pintu kebaikan. Itu taufik. Itu tafakurnya Nabi tentang Allah. Tapi dalam bahasa dunia. Jadi mengenal Allah itu tidak kayak gitu. Atau Nabi dalam perjalanan lain juga pernah lagi jalan, terus Nabi ngajak sahabat untuk tiduran di pasir, karena di sana pada pasir bukan pada rumput ya. Saya ngobrol sama Coach Aslam yang ngebimbing kita di program Sharing Circle, termasuk yang saya pakai ini teman bertumbuh. Ini antara program-program pemuda hijrah pesantren juga yang dibimbing sama Coach Aslam. Jadi ini program-program dengan tema mental issue buat teman-teman yang menghidupi kita. Ternyata kalau kata Coach Aslam itu ada satu terapi dalam ilmu psikologi namanya grounding ya, grounding. Bisa nggak kita latih itu dalam kehidupan kita? Kita kasih waktu setiap hari minimal berapa detik, berapa menit lah gitu, 10 menit, 15 menit, melihat Allah. Tapi ini harus
menguasai secara tasawuf ya, kalau nggak nanti dia akan sesat ya. Melihat Allah, emang kita bisa melihat Allah? Kita melihat Allah langsung dalam arti nggak ada hijab, melihat kebesaran Allah. Makanya itu yang disebut dengan ka'anna katarah, seolah-olah engkau melihat Allah, musyahadah dengan cara tafakur. Saya senang banget tafakur, hampir setiap hari saya tafakur. Macam-macam materinya. Kalau saya lagi kayak kemarin yang saya posting lagi Rohatil Al-Qiyam Tashdu itu lagi tafakur sunset. Sunset itu bisa dinikmati semua alam Allah. Dan sunset itu sangat romantis, warnanya itu kayak detail banget. Allah itu yang mendesain sunset setiap hari muncul kalau lagi nggak mendung, indah banget. Setiap saya melihat sunset dengan warna yang jingganya, saya berpikir aja gitu, Allah Akbar, Masya Allah, Subhanallah, Subhanallah. Muncul kekaguman saya di situ tuh. Dalam hitungan 15 menit, 20 menit, kagum saya sama Allah. Ketika saya udah kagum dilatih terus, maka saya semakin yakin untuk menyerah diri saya. Dan saya sering berkata, wah, kan ada Allah yang maha kuasa. Dia kan luar biasa kuasanya. Saya dapat itu di mana? Lewat tafakur. Hasilnya saya nggak terlalu berat dalamnya. Namanya saya nggak punya masalah, punya, tapi saya nggak galau-galau banget. Saya nggak larut dalam galau. Saya masih punya sesuatu yang bisa saya yakin dan saya pegang. Ada sesuatu yang menjadi belief saya, itu pegangan saya. Allah, lewat apa saya bisa dapetin itu? Semuanya misalnya dari proses tafakur yang sering. Jadi riyadhah. Kalau saya ke Malang tuh bareng anak-anak, kalian kalau baca tentang The Miracle Life of Plant, keajaiban kehidupan pohon, atau soil, kehidupan tanah, yang satu sendok tehnya itu mengandung sekian ribu mil jaringan komunikasi antar pohon, itu lebih takjub lagi. Saya punya bukunya tebal 2 bahasa Inggris, lama banget menghatamnya bahasa Inggris. Harus satu-satu di-translate, satu-satu gitu. Tapi saya nggak akan menyerah gitu, karena saya pengen tahu Allahnya. Bukan pengen gaya-gayaan, pengen kenal Allah lewat buku itu saya baca. Masya Allah, Masya Allah. Terus ada satu judul, Plant Can Read Your Mind. Ternyata pohon itu bisa membaca isi pikiran kita. Jadi apa yang kita pikirin dia tahu. Sejak itulah saya mulai curhat ke pohon. Saya nggak mau curhat bisa sudah mending saya dulu. Tiba-tiba pohonnya layu, berarti masalah saya berat banget. Dan itu ilmiah, scientific. Pas saya baca itu, Masya Allah. Atau kalau lagi di hotel misalnya, karena di rumah saya nggak punya, kalau di hotel kan suka ada Nat Geo ya, channel-channel TV yang bagus gitu kan. Berhubung di rumah saya nggak ada, yang di hotel juga nyari-nyari. Nah, yang sering saya buka itu Nat Geo, Animal, Wild, Planet, Earth, dan segala macam. Bisa saya, Allah hebat banget ya, Allah hebat banget ya. Makin kagum sama Allah. Itu namanya tafakur. Coba kalian ngerti. Atau dalam pengalaman hidup pribadi kalian, dulu kalian pernah ditolong gimana sama Allah? Kalian itu diciptakannya gimana sama Allah? Wa fi anfusikum, pada diri kalian. Tidakkah kalian melihatnya? Tidakkah kalian memikirkannya? Tidakkah kalian memahaminya? Allah nyuruh kita tafakur di banyak ayat loh. Bahkan di hewan ternak. Fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahun. Pada hewan ternak itu ada keindahan yang kalian bisa tafakuri. Ketika dia keluar di pagi hari, ketika dia pulang di sore hari. Di tempat istri saya di Jawa Timur, kita tinggal di dekat sebuah gua namanya Gua Ngerong. Nanti kalau kalian lihat di YouTube, salah satu objek wisata di Jawa Timur Tuban. Gua Ngerong itu setiap malam itu ngeluarin keluar. Jumlahnya tuh nggak tahu puluhan, nggak tahu ratusan ribu. Nutupin langit hitam. Kalau udah maghrib itu hitam, keluar setiap maghrib. Dan ketika ngelihat kelawar itu keluar, saya juga bayangin sebanyak ini hamba yang Allah beri rezeki. Masa saya nggak dapat? Sebanyak ini aja Allah nggak repot setiap maghrib dikasih rezeki sehingga dia keluar dan Allah udah menentukan wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Allah tahu di mana dia tinggal, tapi di mana rezekinya disimpan, semuanya lengkap. Maka dari situ saya tafakur Allah hebat, Allah maha pengatur. Ya udahlah, saya serahin aja yang maha pengatur. Udah diatur kok sama dia. Disitulah kita jadi berani, teman-teman. Disitulah kita jadi antusias dengan hidup kita, teman-teman. Disitulah kita jadi bergairah dengan hidup kita, teman-teman. Aku adalah part of all of this. Aku itu salah satu di antara semua ini, ya kelelawar, ya hewan, ya tumbuhan, ya semesta. Aku kan salah satu di antara mereka. Kalau mereka aja dikasih rezeki, masa aku enggak sih? Akhirnya makin tenang, makin yakin, makin bergairah,
Nabi Muhammad SAW itu salah satu healing beliau tafakur. Gimana tafakurnya Nabi? Selain yang tadi bareng sahabat, ada juga yang sendiri. Kapan Nabi tafakur sendiri? Misalnya adegan ketika Nabi saya mikir lama di situ. Orang mungkin ngapain sih bunuh diri atau ngapain? Enggak, saya lagi tafakur. Saya nggak punya gua ya. Adanya gua GTT. Mau naik ke tower Masjid Agung, naik ke bayar, belum punya duit. Jadi cari yang gratis saja lah. Naik ke BTC, lantai 1, 2, 3, kayaknya kalau dilihat di CCTV ini orang mau bunuh diri nih. Dia macam terung gitu kan, sampai di atas saya gini aja. Sampai sekarang, kalau saya minta kamar di hotel, saya pasti minta yang paling tinggi lantainya. Selama itu nggak mahal-mahal banget gitu ya, masih bisa request yang paling tidak, boleh nggak lantainya paling tinggi. Kenapa? Saya suka ngeliat view yang jauh dan yang luas, itu hobi saya. Jauh dan luas, disitulah tanya deh sama Umi, tanya sama anak-anak, apa hobinya Bapak kalau di kamar? Buka horeng, diam. Apa yang saya pikirkan di situ? Visioner. Mungkin itu karena bawaan orang thinking kali ya. Visi yang jauh, terus ngelihat secara general. Nanti saya zoom in beberapa. Di sana tuh ada anak kecil lagi main kelereng. Gang sana tuh ada masjid. Pasti di sebelah masjid itu ada rumah dan segala macam. Kayak di zoom in, zoom out, jauh, dekat, segala macam. Itu tafakur, dan itulah yang dilakukan Nabi di Gua Hira. Nabi balik lagi ke Gua Hira ketika beliau kehilangan Sayyidah Khadijah, Abu Thalib diusir dari Taif, 3 kejadian beruntun loh. Alladzi asra bi 'abdihi lailan. Untuk apa ya Allah? Linuriyahu min ayatina. Untuk kami tunjukkan bukti-bukti kebesaran kami. Tujuannya buat itu emang. Jadi kalau kita tanya apa tujuan Isra, baca surah Al-Isra. Apa tujuan Mi'raj? Baca surat Bintang. Apa surat Bintang? An-Najmi. Jadi Isra-nya di Isra, Mi'rajnya di Bintang. Karena kan Mi'raj ke langit. Maka direkam di dalam surat Bintang. Lalu ke Aqsa, baru sampai ke Aqsa. Dalam perjalanan itu ngapain? Salah satu yang terkenal itu adalah adegan mencium aroma harum dari kuburan seseorang ya. Ketika nanya ke Jibril, itu kuburan siapa? Itu adalah kuburan Masyitah. Diceritakan oleh Jibril, Masyitah itu siapa? Ya, jalan sendiri, terus kita melihat di langit, melihat di bumi. Melihat di bumi berarti Isra, melihat di langit berarti Mi'raj. Apa yang kita lihat di bumi? Perjalanan kita, perjalanan orang lain, pengalaman-pengalaman spiritual, tafakur. Intinya dalam tafakur kalian harus menemukan Allah, baru disebut tafakur. Kalau kalian cuma menemukan objek, terus kesimpulannya ini adalah fenomena alam, itu bukan tafakur. Kalau kesimpulannya fenomena alam, bukan tafakur. Tapi kalau kesimpulannya Subhanak Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanak Rabbana, ya Allah, pencipta, penjaga, pemelihara, pengatur. Engkau tidak menjadikan semua ini sia-sia. Pasti ada maksudnya. Semuanya teratur, semua sesuai dengan kehendakmu. Berarti kita sudah tafakur kalau menemukan sisi Rabbnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sisi ciptaannya Allah Maha Kuasa, Allah Maha Mengatur. Berarti kita sudah tafakur. Lakukan itu. Coba tanya sama Ustaz Amri, apa hobi saya ketika di pondok dulu? Tidur di taman. Malam tuh mereka kerja kelompok. Saya tidur di pondok pesantren kita tuh ada taman yang ada bangku-bangkunya ya, dari semen, itu bangku panjang di antara pohon-pohon. Yang pintar-pintar belajar kelompok. Berhubung saya nggak pintar ya, daripada saya ngacau-ngacauin aja kelompok orang ya, saya tidur di taman. Di Aceh dulu nggak tahu ya, gampang banget melihat bintang. Bintang tuh banyak banget. Dulu saya sering banget melihat bintang jatuh, cuma nggak bikin make wish. Sering banget melihat bintang jatuh. Setiap malam saya tidur di taman itu lihat bintang. Sampai saya udah punya anak, masih punya hobi. Tanya sama anak-anak saya, kalau lagi di belakang rumah saya ngapain? Saya ajak anak-anak semuanya grounding ya. Walaupun saya belum tahu istilah atau teori grounding, saya ngajak mereka tidur di belakang. Saya
Saya cuma tahu ini melatih imajinasi. Orang yang biasa melihat bintang, imajinatif, visioner, buat saya itu penting. Saya ajak Aisyah, Maryam tidur. Terus saya bilang sama mereka yang paling sering terngiang-ngiang sama mereka adalah, coba kalian bayangin gimana kalau kita ini di atas tapi yang di bawah. Terus kita jatuh, kapan sampainya ya? Terus mereka, ya Pak, kapan sampainya ya? Mungkin 1000 tahun, mungkin 2000 tahun. Kita nggak jelas gitu omongan, tapi saya ngelatih mereka imajinatif lah kalian, berpikirlah dengan sesuatu yang out of the box. Jangan cuma bilang kita di bawah itu di atas. Coba kalau sekali-kali dibalik, terus kayak gitu tuh kebiasaan saya. Dan itu bagus loh buat healing ternyata. Walaupun nggak seancur itu juga sih, itu agak-agak aneh sih. Temukan Allah aja. Karena di ayat surat Al-Imran kesimpulannya adalah Rabbana ma khalaqta hadza batila. Bisa nggak kesimpulannya Rabbana ma khalaqta hadza batila subhan. Itu namanya tafakkur. Apalagi di sini tadi nih melihat view. Kenapa kita bikin masjid di puncak di sini nggak di bawah? Karena kalau secara akses kan lebih gampang di bawah. Di bawah nggak ada view. Kalau di hotel view itu mahal kan? Saya pengen yang paling mahal itu buat masjid, bukan buat cabin house, bukan buat kelas, bukan buat asrama, buat masjid yang paling mahal. Ini best view di kawasan pesantren itu di sini. Udah kita cek dari awal mana best view-nya, di sini best view-nya. Akhirnya kita pikir masih di sini. Pas banget lagi kiblatnya di sana. Dan sunsetnya juga di sana. Berarti ini selain Masjid Wahila, kita nyebutnya kalau bahasa gaulnya Masjid Sunset. Karena view sunsetnya paling bagus. Ini promosi Masjid Wahila yang buat kalian online. Silakan datang ke sini gitu. Insya Allah kalau bulan depan udah jadi, Ramadan insya Allah udah clear semuanya. Itu kalau sholat maghrib di sini paling nyaman karena sunset. Apalagi kalau nggak mendung gitu. Maghrib cuma subuh. Habis sholat subuh, itu kota Bandung tuh clear banget. Kalian bisa ngeliat Ciwidey, kalian bisa ngeliat Garut, kalian bisa ngeliat Pangandaran kali ya kalau kalian ngeliat imajinasi. Atau mungkin kalian bisa ngeliat Kutub Selatan kalau kalian lebih imajinatif lagi. Ya clear banget loh. Pagi-pagi, makanya ketika di sini habis semua clear, setelah kalian duduk di situ semuanya diam, kalau ditanya lagi ngapain, lagi tafakur. Kenapa tafakur? Dalam mending tafakur untuk menemukan Allah di dalam hati. Dengan kesimpulan, ya Allah, Engkau hebat hebatnya, Engkau maha kuasa, Engkau dahsyat, Engkau keren, Engkau apa. Ketika ketakjuban itu makin kuat di dalam hati kita, maka dikonversilah menjadi al-thiqah, al-tawakkal, al-istislam, al-inabah, kembali kepada Allah, yakin sama Allah, berserah pada Allah, berpasrah pada Allah. Itu hasil dari tafakur. Itu yang pertama. Yang kedua, gimana cara memunculkan hubbun lillah atau hubbullah, mencintai Allah dalam hati kita. Gimana cara? Ada yang kedua namanya at-tana'u 'ala Allah. Belajar memuji Allah. Bahasa lain yang paling gampang itu ya zikir, tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Bahasa umumnya at-tana'u 'ala Allah. Belajar memuji Allah. Kenapa saya lebih memilih kata sana daripada tasbih dan zikir? Karena kalau zikir dan tasbih itu kan dia udah memang sesuai dengan apa yang diajarkan. Kalau tanah itu kita masih punya ruang kreatif. Jadi nggak hanya mengatakan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, kita juga bisa bilang Allah keren banget, Allah maha indah, Allah luar biasa, Allah baik banget sama saya. Itu semuanya dengan bahasa kita, itu termasuk sana memuji Allah. Dan semakin sering kita memuji Allah, semakin muncul rasa takjub kita kepada Allah, rasa grateful kita kepada Allah, rasa syukur kita kepada Allah. Makanya secara bahasa kata para ulama, apa itu as-sana? Kata ulama, an-sana'a wal kalamul jamil. As-sana itu tulisannya gimana Ustaz? Kalau bahasa Latinnya PS sering-seringnya tanah kepada Allah, muji-muji Allah. Dulu ketika saya masih suka urus tabligh, saya kalau lagi duduk itu suka ngobrol, Allah kuasa, makhluk minta kuasa, kita nih nggak ada apa-apa, kita nih fakir, Allah kaya, gitu kan? Nah itu namanya sana. Boleh dalam bahasa Arab, boleh dalam bentuk zikir, boleh dalam bahasa kita sendiri. Nggak harus zikir juga.
kecuali dalam sholat. Jadi kita bisa sekali-kali atau dibiasain gitu ya dengan teman kalau lagi nongkrong. Mulai sekarang anak-anak yang udah hijrah, nongkrongnya itu jangan cuma lambe syariah deh. Gibah tapi Masya Allah masa gitu sih. Astagfirullah macam enggak ya? Jadi lambe syariah. Gibah tapi dikir. Udah deh kalau lagi nongkrong tuh jangan cuma lambe syariah. Astagfirullah, Masya Allah, Alhamdulillah, amin ya. Amin. Dikir sih, tapi ngomongin orang. Udah deh, kita lagi. Bisa nggak topik kalian itu dirubah? Ketika lagi nongkrong, boleh nggak sepertiganya aja? Harusnya sih sebagian besar ya. Minimal sebagian kecilnya, kalian belajar tanah. Allah tuh baik banget ya, Masya Allah, Allah begini. Mungkin awalnya kagok, awalnya kayak agak gimana sih, kayak nggak nyaman. Tapi itu jangan berhenti ya, karena itu wasawis syaitan ya, bikin kita malu, merasa kita nggak nyaman. Lewati deh fase-fase itu. Bicarakan dengan orang dekat dulu, dengan sahabat dekat. Nggak usah malu memuji Allah. Kenapa kita nggak malu memuji diri sendiri, sementara kita malu memuji yang layak dipuji? Padahal Allah tuh fa'ahlan anta antuhmad wa ahlan anta antu'abad. Engkau yang paling layak dipuji, engkau yang paling layak disembah. Kenapa kita malah nggak kagak memuji diri sendiri? Aku tuh orangnya ya mulai panjang, narsis gitu kan? Kenapa nggak Allah itu ya? Kan gitu ya? Bukankah Allah yang nyuruh untuk diceritakan yang baik-baik tentangnya? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ceritakan yang baik-baik tentang Allah, karena semua tentang Allah itu baik. Coba belajar kata Allah itu baik banget, Allah itu sempurna banget, pengaturannya sempurna segala macam. Sering-sering kayak gitu. Itu akan memunculkan rasa hubb, mahabbah di dalam hati kalian kepada Allah. Sana Allah. Apalagi kalian sana Allah itu di dalam doa dengan Asmaul Husna. Kitab Kutaibat yang kecil tapi isinya tuh luar biasa. Ternyata bacaan-bacaan tentang wirid ketika berdiri, wirid ketika rukuk, wirid ketika sujud ditulis oleh ulama-ulama bisa. Ya Allah, beri jodoh ya Allah gitu. Siru jalla jalaluhul hakimu jalla jalaluhul wadudu jalla jalaluhul gitu ya. Insyaallah kita latihan terus nanti. Kebayang nggak kalian satu celentaran raya ini ya? Dari mulai Pasir Amin sampai celentaran satu di bawah bener-bener jalan-jalan luar. Wah itu mah baru melawatan sholawat melawatan Asmaul Husna. Itu pembukaan dari cara mencintai Nabi itu banyak-banyak memuji Nabi. Apa memuji Nabi? Satu, sholawat. Yang kedua, al-madah. Ini yang jarang dibahas. Kalau sholawat nanti kalian cari aja di Google dan di YouTube udah banyak. Karena ada yang kedua yang jarang dibahas, ini penting banget. Namanya al-madih an-nabawi atau madhun Nabi, memuji Nabi. Dulu saya sempat berpikir bahwa orang ngapain sih kasidah-kasidah gitu. Ternyata kasidah itu adalah bagian dari cara memuji Nabi, dan itu penting dalam menyehatkan batin kita. Dulu ulama-ulama, orang-orang saleh itu suka banget membuat syair-syair dengan pujian kepada Nabi. Salah satunya syair kasidah burdah oleh Imam Al-Busiri. Kenapa Imam Al-Busiri? Saya coba ambil ini saya juga. Saya di situ ada kitab syarah kasidah burdah.
ya maulah yang berkahnya malam ini ada Ustaz Dr. Abdul Fatih juga di depan kita. Saya kira saya akan mendampingi Ustaz saja nanti berdua dengan Ustaz membantu saudari kita syahadat. Nanti setelah itu baru kita di syahri. Setuju ya? Sabar sebentar ya. Kita jalan. Oh ya, mau di sana aja. Oke, karena di sini agak kurang nyaman. Akhwatnya mungkin di barisan akhwat aja. Nanti kita kenalan sebentar. Ya. Bismillah. Siapa namanya Mbak? Laras, dari mana asalnya Mbak Laras? Aslinya Bandung, Majalengka, tapi tinggal di Jakarta. Tinggal di Jakarta. Usia berapa Mbak Laras? 33. Baik, Masya Allah. Single atau udah punya pasangan? Tinggal ini Ustaz Mau ya, on the way ya. on the way. Masya Allah. Mbak Laras boleh nanya-nanya? Diri sih mungkin udah, cuman sebelumnya belum pernah Ustaz. Oh ya, jadi cuman kayak bacaan sendiri gitu ya. Ya, Udah berapa lama belajar tentang Islam? mau sempat Udah berapa lama belajar tentang Islam? kalau belajar untuk mendalami sih belum terlalu lama. Jadi dari mulai Oktober kayak. Oktober kemarin? Iya. Oh baru banget ya, baru 3 bulan itu converting to Islam atau menjadi seorang muslim itu nggak ribet, nggak susah, cuman bersyahadat dengan 2 kalimat syahadat. Kalimat syahadat itu artinya kalimat bersaksi. Bersaksi itu artinya kita berikrar menjadi seorang hamba Allah dan pengikut Rasulullah SAW. Boleh tahu agama sebelumnya Mbak Laras? Gimana sih? Agama Mbak Laras sebelumnya? Islam Protestan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Mbak Laras ikutin ya. Asyhadu Asyhadu alla ilaha alla ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna Muhammadan anna Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi tidak ada tidak ada Tuhan yang patut disembah Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah adalah utusan Allah. utusan Allah. Allahu Akbar. Lanjut lagi ya Mbak Laras. Aslih lana sya'nana kullah wa la taqilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar wa na'udzu bika min sakhatika wan nar wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal 'isyan waj'alna min ar-rasyidin. Allahumma in kunta katabtana min ahli ash-shaqawah famhina waktubna min ahli as-sa'adah fa innaka tamhu ma Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa li ikhwanina wa li akhwatina. Allahumma ighfir warham amwatana wa amwatal muslimin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wassi' madkhalahum.
nggak apa-apa, kuat anak Amim. Bagus sekali. Hebat banget anak Mami. Masya Allah. Ayo, hati-hati. Udah. Ayo. Hebat, ayo. Ayo. Wow. Tuh deh, bagus deh, lampu deh. Tuh. Udah lampu. City light. Ada. Siap. Sekali. Ada. Udah sampai parkiran. Udah meong. Nungguin Dede meongnya. Awas tadi Dede. Bagus sekali. Nah, ayo bekat. Yuk. Di bawah juga tadi nggak. Bisa jatuh. Orang yang terbang yang dari pesawat ada. Sudah. Tadi benar. Senyum. Ada. Kedua. Jack. Sudah apa? Ya rasa kena. Cara yang sifatnya lebih nyaman. Kalau kita bikin di tempat yang lebih sederhana, nggak proper juga. Terus ngelewatin satu angka, namanya angka. Atau paling sederhananya kalimat indah atau paling sederhana. Kalau kita setuju gimana caranya?